Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini kita akan membahas materi yang pertama. Kita akan coba merubah edit tampilan login page. Yang kedua, kita akan coba integrasi Micmon. Jadi bagaimana nanti menginstalasi Micmon, bagaimana mengkoneksikan antara Micmon dengan Mikrotik, dan bagaimana pembuatan bagaimana pengaplikasian Micmon pada Mikrotiknya. Lalu yang ketiga kita akan belajar tentang Menjel, yaitu di QW3. Jadi kita akan belajar, kalau kemarin kita belajar tentang simple QW. Nah, sekarang kita akan coba belajar tentang QW3. Nah, QW3 ini membutuhkan yang namanya Menjel. Di sini menggunakan Menjel di firewall. Oke, langsung saja. Di sini. Yang pertama kita akan coba edit tampilan login dulu. Nah, di sini bila kita perhatikan login page bawaan dari Mikrotik, kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah tampilan login yang default dari Mikrotik. Nah, kita akan coba rubah, jangan menggunakan login page, menggunakan defaultnya dari Mikrotik lagi. Di sini yang pertama adalah kita harus download dulu template loginnya. Kita nggak perlu buat, kita edit saja yang sudah ada. Nah, di sini saya sudah punya. Nanti untuk templatenya saya akan kasih linknya. Nah, di sini misalkan di sini kita ekstrak lagi. Nah, di sini contohnya di sini saya akan mengedit yang hotspot 5. Di sini kita menggunakan yang hotspot 5. Kita di sini menggunakan yang hotspot 5. Yang pertama adalah kita harus edit loginnya dulu. Di sini saya menggunakan aplikasi Notepad++. Jadi di sini kita harus tahu mengenai HTML. Cuman di sini saya tidak ingin memperibet kalian. Jadi di sini kita hanya mengedit kata-katanya saja. Untuk dan lain-lainnya nanti kita bisa belajar di lain waktu, atau mungkin Anda bisa belajar sendiri. Nah, di sini ada coba gratis. Bila Anda ingin memasukkan si trial, maka ini si coba gratisnya nggak perlu dihapus. Kalau misalkan emang si gratis atau si trial ini nggak ada, kita hapus aja. Di sini saya contohkan, udah biarkan karena kita kemarin ada trialnya. Ini catatan, biarkan saja. Nah, di sini kemangi kita edit dengan nama hotspot kita, misalkan di sini. Sini punya kata-kata misalkan begini. Lalu di sini iuran internet. Nah, kita rubah misalkan bukan dengan iuran internet, di sini paket hotspot. Nah, di sini misalkan kita misalkan kan kemarin kita sudah mencoba buat 3 paket. Yang pertama paket
6 jam, 12 jam sama paket 1 hari. Nah, di sini kita buat sesuai dengan yang paket yang kemarin kita buat di sini, atau mungkin Anda ingin membuat berapa paket terserah. Di sini saya contohkan ada yang paket yang 6 jam. Di sini misalkan harganya 2000. Masa aktif 6 jam. Lalu di sini ada yang paket 12 jam. Harganya 3000. Masa aktifnya 12 jam. Lalu di sini ada yang paket 1 hari. Masa harganya 4000, masa aktifnya 1 hari. Nah, karena di sini saya nggak akan menggunakan yang lainnya lagi, paket 2 hari dan lainnya, ya sudah saya hapus aja. Di sini saya hapus. Tapi ini fleksibel. Kalau misalkan kalian paketnya emang banyak, tinggal kita sesuaikan. Nah, di sini copyright misalkan di sini 2020. Kita ubah. Nah, misalkan di sini terserah nama kalian, misalkan di sini udah, loginnya sudah diedit. Kita masuk ke yang logout. Nah, misalkan di sini kita ubah kata-katanya Anda telah logout, kita ganti misalkan Anda telah keluar. Misalkan di sini kita biarkan default saja. Lalu error login. Udah, nggak perlu ada yang diedit. Error nggak perlu juga. Ini nggak perlu juga. Redirect nggak perlu. Error login juga nggak perlu. Status di status juga nggak perlu. Udah. Nah, kalau misalkan ingin mengganti si logonya, di sini kita logonya tinggal diganti. Misalkan saya sudah ada logonya, silahkan kalian buat aja logonya ingin seperti apa. Nah, bila sudah, kita tinggal masukkan hotspot 5 ini ke mikrotiknya. Admin kalau nggak salah masuk.
kita masukkan ke file, kita tinggal copy, paste di sini. Nah, si hotspot ini sudah ada. Kita tinggal dirubah di sini IP hotspot. Lalu ke server profile. HTML direktorinya ganti ke yang hotspot 5. Oke. Coba. Nah, sudah. Ini. Nah, kita coba yang aktifnya, kita coba. Saya lupa. Salah. Cookie-nya dinonaktifkan dulu. Nah, ini contohnya. Nah, di sini bisa, kalau misalkan ini nanti yang real tinggal di sini. Nah, di sini misalkan tadi misalkan yang saya sudah buat, cek 1. Salah ya, admin. Nah, ini jadi kita sudah berhasil merubah tampilan dari loginnya. Itu tadi untuk merubah tampilan login. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil membuat tampilan login, kita akan coba ke Menjel WW3. Oke, selanjutnya kita masuk ke IP, masuk ke firewall, masuk ke Menjel. Nah, yang pertama kita akan membuat Menjel untuk download. Nah, di sini masuk ke tambah, lalu masuk ke chainnya forward. Lalu di sini ada DSC address. Nah, DSC address ini dimasukkan adalah IP lokal dari LAN-nya. Nah, di sini saya 192.168.0/24. Lalu masuk ke actionnya kita di sini itu mark paket. Nah, di sini new mark paketnya, misalkan di sini kita pilih down user atau down hotspot user contohnya. Lalu passwordnya di unchecklist. Passwordnya di unchecklist, kita kasih komentar biar nggak lupa. Di sini kita kasih komentar download user. Lalu kita buat Menjel yang uploadnya. Masuk ke sini, biasa chainnya forward. Terus masuk ke SRC address. SRC addressnya kita masukkan IP lokal. Maksudnya network lokal. Lalu masuk ke action, di actionnya mark paket. Lalu di sini kita paketnya misalkan upload user. Passwordnya jangan lupa di unchecklist.
kita kasih komentar. Misalkan di sini upload user. Terus kita masuk ke QW. Di sini kita akan menggunakan QWT-nya itu dengan menggunakan PCKey. PCKey itu singkatan Reaper Connection QW. Nah, masuk ke QW type. Kita tambahkan. Di sini misalkan kita pilih PCKey download. Key-nya pilih yang PCKey. DST address-nya kita checklist dan DST port. Lalu klik OK. Kita buat lagi yang uploadnya, namanya misalkan PCKey upload. Ininya PCKey. Lalu seperti yang tadi, cuman yang di SRC sama SRC address, bukan yang DST. Samakan dengan yang tadi di Menjel. Masuk ke QW tree, kita tambah. Nah, bila sudah ditambah, kita kasih nama. Misalkan di sini kita kasih nama buat misalkan di sini download. Ini parentnya kita pilih yang lokal, itu yang hotspot. Lalu maksimal limit yang dikasih. Nah, di sini maksimal limit misalkan di sini saya kasih untuk downloadnya itu 7 MB. Oke. Lalu selanjutnya tambah lagi. Di sini misalkan kita kasih nama user download. Parentnya download. Nah, paket marknya di sini download user yang tadi. Lalu QW type-nya PCKey download. PCKey download. Di sini limit add-nya misalkan saya kasih 1 MB. Maksimalnya saya kasih di sini 7 MB. Oke. Untuk upload kita buat lagi. Maksimal limitnya saya kasih misalkan 4 MB. Maaf, 2 MB. Tambah lagi misalkan sini user download. Maaf, upload. Ininya upload. QW type-nya PCKey upload. Limit add-nya saya kasih 512 KB. Maksimal limitnya saya kasih 2 MB. Paket marknya lupa upload. Salah. Pengen iya teh anu download. Nah, begini.
Oke, saatnya kita lakukan pengecekan. Ini kita akan cek apakah yang kita setting ini sudah berhasil atau enggak. Nah, di sini untuk downloadnya sudah ada. Ini sudah merah di sini. Kita tinggal tunggu yang uploadnya. Kita tinggal tunggu yang uploadnya apakah ada atau enggak. Ya, di sini di uploadnya sudah ada ya merah. Nah, maka settingan kita untuk QWT menggunakan metode PCQ. Sebenarnya QWT ini banyak sekali metodenya, ada HTB, ada PCQ dan lain-lain. Nah, di sini kita belajar atau membahas tentang yang mudah saja menggunakan metode PCQ. Ya, untuk yang QWT sudah, lanjut kita akan coba integrasi Micmon. Untuk Micmon sendiri kita harus download dulu Micmonnya. Nah, di sini saya sudah download. Nah, di sini kita tinggal ini saja. Jadi nanti saya kirim linknya untuk download supaya kalian bisa download Micmon servernya. Kita buka Micmon servernya. Oke, bila sudah kita open. Oke, di sini default untuk Micmon itu adalah password usernya adalah Micmon. Micmon, passwordnya 12345. Karena yang saya sudah dirubah, nah, maka yang saya Nah, di sini kita tinggal tambah add router. Masukkan session name. Session name misalkan di sini saya kasih IP MikroTik-nya jangan lupa. Username-nya jangan lupa. Hotspot name itu nama hotspotnya. Itu yang saya untuk DNS name-nya yang itu yang hotspot. Currency-nya udah RP, auto load-nya udah 10 second, idle timeout-nya kita disablekan. Traffic internet 1, live report-nya kita ini bang. Live report ini berfungsi untuk supaya kita tahu apakah hari ini kita dapat berapa dan lain-lain. Kita save. Kita uji ping dulu. Di ping ayat ke ternyata delapan 8728. Api di enablekan dulu apinya. Enablekan, kita coba tes ping. Oke. Connect. Iya, kita sudah masuk ke Micmon. Nah, ini adalah tampilan Micmon. Nah, di sini kita bisa tahu income kita sehari berapa, per bulan berapa, kejual berapa voucher. Jadi ini untuk usaha hotspot bisa menggunakan Micmon ini untuk memonitor. Nah, di sini ada menu-menunya, ada hotspot, voucher dan lain-lain. Nah, nanti kita untuk kelanjutan Micmon kita ada lagi. Mungkin dari saya untuk sekarang cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.